Jadi, mangga ini merupakan mangga one shot yang berjudul Meriri Rara Riri. Mangga ini tuh dimulai dengan adegan seorang penyihir yang akan berburu hewan menggunakan sihirnya. Dan penyihir itu bernama Merili. Dia didampingi oleh ibunya bernama Lara. Kemudian ibunya pun menyuruh Merili untuk menembakkan sihirnya sekarang dan berhasil mengenai seekor rusa. Ibunya memuji Merili dan berkata, "Inilah hasil dari ketenanganmu." Ibunya juga menjelaskan bahwa jika hatimu tidak tenang, maka sihir yang dikeluarkan pun tidak akan maksimal. Dan untuk menjadi penyihir yang baik, kau harus selalu tenang. Nah, jadi ketenangan itu merupakan bahan bakar untuk penyihir menggunakan sihirnya apa. Bila seorang penyihir tidak tenang, maka dia tidak bisa menggunakan sihir. Lalu ibunya menyuruh Merili untuk membelah perutnya. Tapi sepertinya Merili kaget dan tidak tenang sehingga sihirnya pun berhenti. Singkat cerita, Merili dan ibunya sedang memasak. Dan ketika akan menyalakan api, ibunya berkata bahwa setiap makan kita akan menggunakan barang yang kau sayangi untuk bahan bakar kompor. Boneka ini adalah pemberian ibunya ketika masih kecil dan juga boneka favorite Merili. Namun boneka ini yang akan menjadi bahan bakarnya. Merili pun menggunakan sihirnya dan ibunya memujinya. Namun Merili kembali mengingat masa lalu. Namun Merili tetap merasa tenang sehingga sihirnya berhasil. Suatu ketika saat Merili sedang mencuci beberapa pakaian di sungai, dia dikejutkan dengan kedatangan seorang manusia yang misterius. Merili yang terkejut langsung berlari tuh. Namun Merili melihat si bro ini terluka. Si bro berkata, "Apakah kau punya perban atau apapun itu?" Merili pun kebingungan kenapa luka sekecil itu, tapi dia malah merasa sangat kesakitan. Merili pun memberikan sapu tangan kepadanya dan lanjut pergi. Lalu si bro berteriak, "Apakah kau tinggal di sini? Aku akan membawakan hadiah. Ayo kita bertemu minggu depan." Ucap si bro tadi. Singkat cerita, saat Merili sedang berlatih bersama ibunya kembali menegaskan bahwa seorang penyihir tidak boleh membiarkan hatinya goyah. Tapi Merili malah teringat manusia misterius yang dia temui dan bertanya kepada ibunya, "Kenapa kau memutuskan melahirkanku? Ayahku seorang manusia adalah makhluk emosional dan tidak bisa disebut tenang, mereka akan menjadi penghalang. Jadi kenapa kau memutuskan berkeluarga dengannya?" Ibunya menjawab, "Hanya untuk menghabiskan waktu." Merili yang terkejut bertanya, "Itu berarti kau tidak pernah mencintainya?" Ibunya menjawab, "Aku terkadang memikirkan itu." Merili kembali bertanya, "Ketika ayah meninggal, apakah kau merasa kesepian?" Ibunya menjawab, "Tidak, aku adalah penyihir." Waktu pun berlalu, Merili kembali bertemu dengan si bro. Kemudian si bro ini memberi Merili hadiah, yaitu sebuah kue. Dia juga memperkenalkan namanya, yaitu Danka. Tapi Merili malah ingin langsung pergi tuh. Tapi Danka menahannya dan mengajaknya makan kue bersama dan mengobrol sebentar. Singkat cerita, saat sedang di rumah, Merili mencoba untuk membuat kue. Ibunya pun berkata, "Tidak biasanya kau membuat manisan." Merili menjawab, "Kupikir akan menyenangkan makan sesuatu yang manis untuk perubahan." Sepertinya di titik ini Merili mulai mempunyai perasaan kepada Danka. Kemudian saat Merili sedang berlatih kembali bersama ibunya. Tapi pikiran Merili tidak tenang karena mengingat pertemuannya bersama Danka dengan hadiah-hadiah yang diberikannya. Itu membuat beberapa kali sihir Merili menjadi sangat lemah. Kemudian singkat cerita, saat bertemu kembali dengan Danka, Merili mengatakan bahwa jangan memberikannya hadiah lagi. Danka pun kebingungan dengan perkataan Merili, tapi Merili langsung pergi. Tapi saat akan pergi, ternyata ibunya ada di sana dan terkejut dengan keberadaan manusia, yaitu si Danka. Danka pun mengatakan, "Apakah kau ibunya Merili?" Mendengar hal itu, ibunya pun langsung pergi meninggalkannya sambil menarik tangan Merili. Ibu Merili lantas langsung memarahi Merili karena kelakuannya yang bertemu manusia dan merahasiakannya. Dan ibunya kembali berkata, "Jadi itulah kenapa akurasi sihirmu turun." Merili pun mengelaknya dan berkata, "Aku masih tenang seperti biasanya." Lalu kembali dibantah, "Apakah kau terlihat tenang sekarang?" Ucap ibunya itu. "Apakah kau lupa kenapa penyihir harus selalu tenang? Karena kau tidak bisa menggunakan sihir. Dalam kondisi seperti ini, kau kehilangan ketenanganmu. Sama saja dengan kehilangan alat pelindung dirimu," ucap ibunya. Kemudian Merili pun dikurung di kamarnya dan kemudian mengambil semua barang pemberian Danka. Kemudian Merili pun pada akhirnya menghancurkan semua barang pemberian Danka tersebut. Ibunya pun sedikit terkejut dan berkata, "Lupakanlah manusia itu."
Saat malam, Merrily kembali mengingat kenangan-kenangan masa kecilnya bersama ibunya dan semua ajaran ibunya. Dan juga ternyata ibunya juga yang melarang Merrily memanggilnya ibu. Ya, jadi di manga ini sebetulnya Merrily nggak pernah memanggil ibunya dengan sebutan ibu, tapi selalu memanggilnya dengan nama, yaitu Lara. Merrily merasa ibunya takut jika nanti emosinya keluar. Merrily juga mengatakan bahwa sebetulnya merasa senang dengan kehadiran dari Danka. Tapi tiba-tiba saat sedang di kamar, Merrily mendengar ada suara keras yang mengejutkan Merrily. Saat dia keluar, dia terkejut dengan kehadiran Danka. Yang menembak ibunya, Merrily yang kebingungan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Danka pun berkata, ini adalah bagian dari pekerjaannya, yaitu memburu penyihir. Dan Lara ibunya itu mempunyai harga bounty senilai 20 juta. Danka pun terlihat tertawa. Jir psikopat. Merrily pun langsung menodongkan tongkat sihirnya itu. Tapi Danka tahu bahwa Merrily tak bisa menyerangnya karena tidak merasa tenang. Merrily pun hanya bisa lari dan Danka menembakinya. Merrily pun hanya bisa pasrah akan keadaan yang menimpanya dan Merrily pun menyesali tidak mendengarkan ibunya selama ini. Dia pun akhirnya tertembak. Merrily pun berpikir bahwa selama ini perasaan tenang yang ia rasakan saat menggunakan sihir itu sama saja dengan kematian. Danka pun menodongkan senjatanya, dan Merrily tidak bisa mendengar ataupun merasakan apapun. Dia hanya bisa melihat Danka dengan senjatanya itu. Tapi Merrily tidak menyerah. Begitu saja dia kembali mencoba menggunakan sihirnya, dan boom, Merrily terkejut dengan yang dilakukannya. Dan ternyata sihir penyembuhnya pun tepat waktu menyembuhkannya. Dia pun bergegas menolong ibunya, dan untungnya masih tepat waktu. Saat ibunya kembali sadar, Merrily pun meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Tapi ibunya terkejut dengan ekspresi senang Merrily. Dia merasa sudah lama tidak melihatnya. Ternyata walau Lara atau ibunya mengatakan tidak menyukai suaminya, tapi dia masih menyimpan rapih surat pemberiannya. Akhirnya Lara pun menceritakan masa lalunya bersama ayahnya Merrily. Dia berkata ayahnya merupakan orang yang sangat lembut dan baik, dan satu-satunya orang yang peduli padanya. Karena hal itu dia menjadi sasaran oleh manusia lain untuk dibunuh. Lara pun sangat menyesal karena pada akhirnya tidak bisa melindungi suaminya itu. Karena perasaannya yang tidak tenang pada saat itu, sehingga tidak bisa mengeluarkan sihir. Jadi yang hanya dia bisa lakukan adalah mengambil surat peninggalan suaminya itu dan meminta maaf kepada Merrily. Lara berkata dia hanya ingin menjadi seperti ayahnya itu. Tapi dia mustahil untuk selalu merasa senang. Tapi Merrily tetap merasa bersyukur karena apa yang dilakukan Lara selama ini adalah untuk melindunginya. Dan kemudian diperlihatkan Merrily dan Lara yang kembali berlatih, namun bukan berlatih sihir, tapi latihan untuk tidak mengandalkan sihir di situasi darurat. Tapi mereka berlatih dengan perasaan bahagia dan tamat. Makasih buat semuanya yang sudah menonton sampai selesai. BTW manga one shot ini dibuat oleh autor Hakuri dan dirilis tahun lalu. Jangan lupa teman-teman klik tombol like dan subscribe-nya biar cepet 10.000 subs. Hehehe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.